Perkenalkan, nama saya Vini Sohali, NPM 12 11 42 01 19 0276, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Angkatan 2019. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang infark miokardium. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu infark miokardium akut. Jadi yang dimaksud dengan infark miokardium akut adalah kondisi nekrosis jaringan miokardium pada kondisi klinis yang konsisten dengan terjadinya iskemik. Miokard akut, kejadian infark miokard 90% disebabkan oleh proses aterosklerosis. Selain umur, jenis kelamin laki-laki, dan riwayat keluarga. Dengan penyakit jantung koroner, faktor risiko lain terhadap terjadinya infark miokard merupakan faktor risiko yang dapat diubah seperti kurangnya gaya hidup, merokok, obesitas, kadar gula darah, dan hipertensi. Yang berikutnya kita harus mengetahui tentang patofisiologi utama dari infark miokardium akut. Jadi patofisiologi utama infark miokardium akut adalah kematian sel miokardium akibat proses iskemik yang berkepanjangan. Kematian sel miokardium tidak terjadi segera setelah iskemik, namun beberapa menit setelah terjadinya iskemik. Kondisi tersebut juga dipengaruhi faktor-faktor lain, yakni menetap atau tidaknya oklusi arteri koroner dan sistem pendarahan pada jantung itu sendiri. Jadi, setelah terjadi oklusi akan timbul cedera miokard pada keadaan aerobik normal. Sumber energi utama miokardium adalah asam lemak yang mensuplai 60-90% sintesis adenosin trifosfat atau ATP. Oklusi tiba-tiba pada arteri koroner akan merubah metabolisme aerobik atau miokardium menjadi metabolisme anaerobik. Penurunan ATP akan menghambat NA-K adipase dan menyebabkan edema sel. Sisa metabolisme berupa laktat menyebabkan penurunan pH intraseluler, penurunan kontraktilitas, dan meningkatkan kebutuhan ATP lebih lanjut untuk menjaga CA. Apabila proses ini terus berlanjut, cedera iskemik akan menjadi irreversibel. Penyebab infark miokardium akut. Yang pertama, kadar kolesterol tinggi. Tingginya kadar kolesterol jahat atau LDL merupakan salah satu penyebab paling utama terjadinya infark miokard akut. Kolesterol jenis ini jika jumlahnya berlebih bisa menempel di dinding pembuluh darah dan memproduksi plak yang lama-kelamaan akan menyumbat aliran darah di pembuluh darah jantung. Yang kedua, lemak jenuh. Tidak hanya kolesterol, lemak jenuh juga bisa menyebabkan terjadinya penumpukan plak di pembuluh darah jantung, sebab lemak ini bisa memicu meningkatnya kadar kolesterol jahat tubuh. Yang ketiga, lemak trans. Lemak trans pun bisa memicu terjadinya serangan jantung apabila dikonsumsi terlalu banyak. Kandungan ini umumnya bisa ditemukan di makanan-makanan kemasan seperti sosis dan kornet. Gejala infark miokardium akut. Yang pertama, nyeri di area tubuh lain seperti lengan, bahu kiri, punggung, leher, bahkan hingga rahang dan perut. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, keringat dingin. Yang keempat, perut terasa penuh seperti sedang mengalami gangguan pencernaan. Yang kelima, mual atau muntah. Yang keenam, lemas, pusing, dan merasa cemas berlebihan. Yang ketujuh, jantung berdetak kencang dan tak beraturan. Orang yang berisiko terkena infark miokardium akut. Yang pertama, memiliki kadar kolesterol tinggi. Tingginya kadar kolesterol dalam darah akan meningkatkan risiko Anda terkena infark miokardium akut. Untuk menurunkan risiko penyakit jantung, Anda bisa mulai menjalani pola hidup yang lebih sehat.
Yang kedua, penderita tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi akan merusak pembuluh darah dan mempercepat terjadinya penumpukan plak yang menyumbat pembuluh darah. Tekanan darah yang normal adalah sekitar 120/80 mm gram. Jika tekanan darah Anda sudah berada di atas itu, sebaiknya mulailah konsultasi dengan dokter. Yang ketiga, memiliki kadar trigliserida tinggi. Trigliserida tinggi adalah sejenis lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Jika jumlahnya berlebih, maka komponen ini juga bisa menyumbat pembuluh darah. Yang keempat, riwayat diabetes. Tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes bisa merusak pembuluh darah di tubuh. Hal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner yang bisa memicu terjadinya serangan jantung. Yang kelima, obesitas. Berat badan berlebihan. Sebab obesitas seringkali dikaitkan dengan kondisi lain penyebab serangan jantung seperti tingginya kadar kolesterol dan diabetes. Yang keenam, punya kebiasaan merokok. Tidak ada hal positif yang bisa didapatkan dari kebiasaan merokok. Selain gangguan pada paru-paru, kebiasaan buruk ini juga akan memicu kerusakan jantung, termasuk meningkatkan risiko munculnya serangan jantung. Yang ketujuh, mempunyai keluarga dengan riwayat sakit jantung. Riwayat keluarga juga berpengaruh pada risiko penyakit jantung. Apabila memiliki anggota keluarga yang memiliki penyakit jantung, maka risiko Anda terkena infark miokard akut pun akan meningkat. Pengobatan infark miokardium akut. Yang pertama, dengan pengobatan. Ada beberapa obat yang dapat digunakan untuk membantu saat serangan jantung terjadi. Obat-obatan tersebut terdiri dari berbagai jenis dengan cara kerja yang berbeda. Namun, obat-obatan tersebut sama-sama bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke jantung. Jenis obat yang dapat digunakan diantaranya aspirin, trombolitik, beta blocker, ACE, obat pengencer darah, dan statin. Yang kedua, dengan operasi dan prosedur lainnya. Selain meresepkan obat, dokter juga dapat melakukan prosedur lain seperti pemasangan stent atau ring melalui kateter yang menuju jantung, atau bahkan menyarankan tindakan operasi bypass. Operasi darurat juga dapat dilakukan saat periode serangan jantung masih berlangsung. Setelah prosedur penanganan serangan jantung dilakukan, rawat inap di rumah sakit tetap diperlukan agar dokter bisa memantau perkembangan kondisi Anda. Jadi, infark miokardium akut memang bukan penyakit sembarangan. Jika sudah terjadi, dampaknya terhadap kesehatan bisa fatal. Karena itu, Anda perlu melakukan langkah-langkah pencegahannya dengan menjalani gaya hidup yang sehat. Konsumsilah makanan yang bergizi seperti buah dan sayuran, serta kurangi konsumsi makanan berlemak dan makanan kemasan. Jangan lupa untuk selalu berolahraga secara teratur.